Halo sobat film semua, kembali lagi bersama saya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang remaja yang bangun dari tidurnya. Ia bernama Tresno Jalaran Soko Kulino, atau kita sebut saja Kulin. Dia adalah tokoh utama dalam cerita ini. Kulin adalah anak terakhir dari dua bersaudara. Kakaknya bernama Ovis Tanah Helsin. Dia adalah pemuda berusia 19 tahun dan juga memiliki wajah yang tampan. Ketampanan adik dan kakak ini tak lepas dari gen keluarganya. Saat masih muda, ayah mereka berhasil mengumpulkan 1.200 mantan, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga yang ternyata berwajah tampan juga. Hari-hari yang Kulin lalui hanya di dalam rumah. Hal itu membuat kekhawatiran keluarganya. Berbagai cara telah dilakukan keluarganya untuk Kulin agar mau keluar rumah. Akhirnya mereka memiliki rencana untuk Kulin agar mau keluar rumah dengan berpura-pura bahwa keluarga mereka sedang berada di ambang kebangkrutan yang mengharuskan Kulin berpindah dari homeschooling ke sekolah. Ternyata rencana itu berhasil menuju ke sekolahnya. Nama sekolah itu adalah SMA Horizon. Dia masuk di kelas 12 IPA 4 dan untuk mengantisipasi efek ketampanannya, dia memakai helm sebagai pelindung. Setibanya di kelas ternyata tak serumit perkiraannya dia. Dia harus bertemu dengan 3 tak yang diketahui oleh seorang bernama Cindy. Dan saat pelajaran akan dimulai, guru sekolah yang melihat Kulin memakai helm di dalam kelas menyuruhnya agar melepas helm yang dia gunakan. Lalu dengan seketika ketampanannya membuat guru sekolah pingsan. Melihat kegantengan Kulin, namun saat sedang berlari, ia dijaga oleh seorang yang bernama 3 tak. Mana itu adalah salah satu anggota dari 3 tak. Kemudian, Kulin disekap oleh 3 tak dalam sebuah gudang di sekolahnya. Ternyata 3 tak ingin memanfaatkan ketampanan Kulin untuk mengait pemimpin dari sekolah khusus SMA, yaitu SMA BBM, yang bernama Amanda, agar SMA BBM mau diajak mengadakan prom gabungan. Dengan perbuatan 3 tak, Kulin lalu melapor kepada kepala sekolah alasan tindakan pembulian yang telah dialaminya kepada kepala sekolah itu. Kulin malah menyuruh untuk menuruti kemauan dari 3 tak. Kepala sekolah itu ternyata adalah ayah dari Sidi. Dan hanya karena tak dapat mengadakan prom gabungan, Sidi dan kawan-kawan menolak kelulusan mereka selama 3 tahun. Dan jika Kulin tak mau, maka Kulin tidak akan diluluskan. Dengan perasaan terpaksa, keesokan harinya, Kulin pergi ke SMA BBM ditemani oleh temannya bernama Kibo. Siangnya, saat mereka sampai di sana, hal itu membuat semua siswi di SMA itu mengetahui kedatangan Kulin dan Kibo. Lalu siswi-siswi itu meneriaki Kulin dan Kibo agar pergi dari tempat itu. Sampai akhirnya meneriaki Kulin, kemudian tersiar berita tentang kegaduhan SMA BBM akibat ketampanan Kulin. Hal itu dimanfaatkan oleh keluarga Kulin untuk membuka Tower The Life of Maskulin. Melihat keluarganya memanfaatkannya dan membuat tempat yang dianggapnya sebagai tempat yang paling aman, kini malah diketahui oleh orang yang haus akan ketampanan maskulin. Karena dikejar oleh para cewek-cewek berlarian, Kulin berlari ke sebuah atap gedung di sana. Ia bertemu dengan seseorang wanita yang berseragam SMA BBM. Namun ketampanan tak berefek kepada wanita itu. Saat Kulin mengajak berkenalan, wanita itu langsung pergi tanpa menghiraukannya. Hal itu membuat Kulin jatuh cinta pada wanita itu, karena hanya wanita itu yang mampu bersikap normal padanya. Lantaran kecewa pada keluarganya, Kulin memutuskan untuk menginap di rumah Kibo. Hanya tinggal dengan sang nenek, Kulin pun bercerita tentang wanita berseragam SMA BBM yang dia temui di malam itu. Mengetahui bahwa wanita itu adalah siswa BBM, membuat Kulin memiliki tujuan lain selain mengajukan proposal prom gabungan itu.
Melihat Amanda yang sedang dilukis, lalu tiba-tiba muncul seorang temannya yang lemah tak berdaya karena melihat Kulin berada di SMA BBM dan ingin menemui Amanda. Di kantin saat jam istirahat, mereka mulai gelisah karena masih tak ada kabar dari SMA BBM. Soalnya persetujuan prom gabungan di tengah itu terdengar pesan dari SMA BBM yang ternyata mereka menyetujui membuat semua warga SMA BBM, SMA Horizon gembira. Hari-hari Kulin dilalui bersama Kibo dengan bahagia yang membuat persahabatan mereka semakin kuat. Saat Kulin sedang tidur, Kibo membangunkannya, lalu mengajak Kulin untuk bermain futsal dan berencana akan mengenalkan Kulin pada orang yang dibuka saat bermain futsal. Kulin banyak penggemarnya yang menyaksikannya dan ternyata ketamanan Kulin dapat menular melalui keringat. Namun hal itu dapat bertahan hanya sampai 1-2 jam. Pertandingan itu selesai pada malam hari dan Kibo pergi ke toilet. Kulin kembali melihat wanita yang ia cari. Setelah membuka warung di depan tempat futsal, saat Kulin ingin berkenalan dengannya, tiba-tiba Kibo datang dan menyapa wanita itu. Ternyata wanita itu adalah bernama Rere. Lalu Kibo mengajak Rere dan Kulin ke tempat bakso. Melihat hal itu, merasa sedih, ia merenungi nasibnya yang tak bisa bergaul seperti Kibo. Karena ketampanannya, sebagai sahabat yang baik, selalu menghibur malam itu. Kulin tak bisa tidur karena dalam bentuknya selalu terpikirkan bagaimana cara mendapatkan cintanya Rere. Lalu keesokan harinya, Kulin bertemu dengan Mas Okis. Di sana, Kulin meminta saran padanya mengetahui permasalahan cintanya. Karena menurut Kulin, kakaknya itu telah lama bergelut di dunia percintaan. Namun, hal itu malah membuat benar-benar yakin bahwa Kibo dan Rere saling mencintai di tengah kegelisahannya. Kibo mengajak dan ke tempat karaoke sebagai perayaan sekaligus rasa terima kasihnya pada Kulin. Karena berkat Kulin, nilai UTS Kibo mengalami peningkatan di pagi hari. Saat jam olahraga, Amanda datang ke sekolahan SMA Horizon. Kemudian, Amanda memberikan sebuah undangan ulang tahun dan sebatang handphone Xiaomi. Melihat undangan itu, Sidi langsung mengambilnya dan menempelkannya di mading. Dan ternyata sepucuk undangan Amanda dapat membuat kebahagiaan siswa Horizon. Pada malam harinya, Kulin mulai mempelajari buku yang telah diberikan oleh kakaknya. Kemudian, tak kala mereka bertiga berada di tempat karaoke, Kulin merasa sangat gelisah karena Rere tak memperhatikannya. Rere malah asik dengan Kibo bahwa dia tak akan pernah memiliki tempatan hati lain, yakni Amanda. Amanda ternyata hal itu telah direncanakan oleh Kulin untuk menjebak Kibo di hari ulang tahun Amanda dengan menyuruh Amanda bersandiwara seolah-olah Amanda suka pada Kibo dan menyuruhnya mencium Kibo. Saat Rere melihat rencana Kulin berhasil, Rere yang melihat langsung meninggalkan pesta itu dengan suasana hati yang hancur. Lalu Kulin memanfaatkan momen itu untuk menyatakan perasaan pada Rere. Tak mencintai Kulin dan pergi meninggalkannya. Karena marah pada Kibo, Tiga Tak lalu menghajarnya habis-habisan sampai bertemu, membuat Kibo babak belur. Setelah itu, Kulin menyelesaikan perbuatannya. Setiap harinya, perasaannya tak tenang sampai pada akhirnya Kulin mengakui pada Kibo bahwa dia telah menjebak Kibo. Yang mendengarnya kecewa pada Kulin. Ternyata orang yang telah dia anggapnya sebagai sahabat malah mengkhianatinya. Kemudian Kibo pun mengusirnya dengan suasa hujan. Kulin menyusuri jalan menuju rumahnya. Akibat kejadian itu, hari-hari Kulin ingin kembali menjadi sepi. Sampai pada akhirnya, setelah bermain basket dengan ayahnya, Kulin mencerahan hati dari ayahnya bahwa untuk menjadi laki-laki sejati bukan karena wajahnya, melainkan karena sikapnya yang lebih baik. Baik punya wajah daripada punya hati yang membuat kita ini langsung. Kulin menemui Rere yang terpanah dengan kedatangan Kulin. Tak hiraukan mas-mas penjual
kembalian yang ada di belakang dia. Pergi ke tempat Kibo, ternyata Kibo masih menaruh perasaan marah pada Kulin. Tapi dengan usaha yang dilakukan oleh Kulin, alhasil dia berhasil mempersatukan Kibo dan Rere. Ketika hari dilaksanakannya, prom gabungan telah tiba. Akhirnya Kulin sadar bahwa cara mensyukuri hidup itu yaitu dengan cara tak membanding-bandingkan kelebihan maupun kekurangan seseorang. Di akhir cerita, Kulin kembali melihat wanita yang dapat melihatnya dengan normal, selain Rere. Hal itu membuat Kulin akan kembali melakukan pencarian cinta sejatinya, dan film pun tamat. Di film ini, saya lebih suka pada tokoh Kibo daripada dengan Kulin, karena pada akhirnya tibalah yang dapat tim cintanya Rere lah Kibo, bahkan dia juga dapat ciuman dari Amanda. Pesan dalam film ini adalah seperti yang dikatakan oleh Kulin, tak pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Oke guys, segitu aja. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like jika perlu. Semoga kita sehat-sehat selalu. See you next time guys. Bye-bye.